Siap dengar cerita yang ngegigit banget? Kenapa tidak ada akuarium di dunia yang menampung hiu putih besar? Meski kamu suka akuarium dan sudah mampir ke belasan akuarium, ada satu makhluk laut yang takkan pernah kamu temukan di sana. Tak ada satupun akuarium di dunia yang punya hiu putih besar. Kamu mungkin kini bertanya apa alasannya. Apakah hiu putih besar kurang keren buat dipamerkan di sana? Apa orang-orang takut diserang meski makhluk ini dikurung di dalam dinding tebal yang terbuat dari kaca khusus? Eits, bukan gitu. Pertama-tama, mari kita lihat apa kamu ingat seperti apa bentuk hiu putih besar biar kamu bisa membedakannya dari spesies hiu lainnya. Kalau kamu kebetulan ketemu salah satunya, semoga bukan tatap muka ya, karena kamu bakal butuh perahu yang lebih besar. Ikan besar ini bisa ditemukan di perairan pantai yang sejuk di seluruh dunia. Hiu putih besar bisa berwarna abu-abu, kecoklatan, atau hampir hitam, tapi perutnya selalu putih, makanya namanya begitu. Panjang hiu putih besar biasanya sekitar 4,5 meter, meski anggota terbesar dari spesies ini bisa sampai 6 meter. Untuk beratnya, hiu putih besar bisa tumbuh sampai 3.100 kg. Mereka menggunakan ekor mereka yang sangat kuat untuk mendorong tubuh mereka di air dengan kecepatan sampai 56 km per jam. Mulut hiu putih besar dilengkapi dan dihias dengan sangat baik. Dihias dengan 300 gigi tajam silet, gigi-gigi segitiga ini tersusun dalam 6 dan terkadang bahkan 7 baris. Bayangin gimana ribetnya pas sikat gigi. Banyak orang mengira predator raksasa ini suka makan daging manusia dan sering mengintai dari kedalaman, menunggu kesempatan untuk menyerang manusia yang kurang beruntung. Tapi ternyata, manusia tidak ada dalam menu hiu putih besar. Rata-rata, tidak lebih dari 10 serangan dalam setahun. Meski begitu, para ilmuwan meyakini hiu tidak memburu manusia untuk dimakan. Mereka cuma terlalu penasaran dan pengen ngasih sedikit contoh gigitan saja. Setelah itu, mereka biasanya berenang menjauh. Sekarang kamu jadi lumayan lega soal serangan hiu kan? Oh iya, kalau hiu putih besar tidak ditampung di akuarium, bukan karena bahayanya terhadap pengunjung. Lalu, apa alasannya? Nah, alasannya lumayan tragis. Hiu putih besar tidak tahan ditampung di tempat tertutup dan bisa langsung mati. Ada banyak upaya untuk menampung makhluk ini. Pada tahun 1955, hiu putih besar pertama ditangkap dan dikirim ke Marine Land of the Pacific di Los Angeles. Sayangnya, hewan itu bahkan tidak berhasil melewati 1 hari saja di oceanarium. Namun, orang-orang masih terus berusaha menangkap sang raja laut. Sampai tahun 2003, sudah ada 25 upaya untuk menampung hewan ini. Tapi semuanya berakhir tragis dengan sangat cepat. Misalnya, pada tahun 1992, seekor hiu muda yang umurnya tidak lebih dari 1 tahun dibawa ke akuarium Steinhardt di San Francisco dan dipindahkan ke akuarium berisi 100.000 galon air. Dia meninggal karena syok dalam sehari. SeaWorld di San Diego berhasil menampung hiu putih selama 16 hari pada tahun 2003, tapi mereka akhirnya memutuskan untuk melepaskan hewan itu kembali ke laut. Hiu terlama yang pernah tinggal di akuarium ada di tahun 2004. Akuarium Teluk Monterey berhasil menampung hiu putih besar betina selama lebih dari 6 bulan. Dia tinggal di pameran open sea berisi 1,2 juta galon air dan bahkan tumbuh 35 cm selama tinggal di sana. Hiu itu akhirnya harus dilepaskan karena sudah menyerang dan membunuh semua hiu lain di sana. Ya, emang gitu sifatnya. Akuarium yang sama punya beberapa hiu putih besar lain selama bertahun-tahun setelahnya. Beberapa dari mereka bertahan selama 11 hari, beberapa berhasil bertahan selama 5 bulan. Namun, semuanya harus dilepas karena berbagai alasan. Beberapa hiu menjadi terlalu besar untuk celana mereka, maksudku akuarium mereka, sementara yang lain mulai menunjukkan perilaku tak sehat. Mereka menolak makan atau suka berenang ke sisi akuarium mereka. Ada yang harus dilepaskan karena menjadi terlalu ceria dan suka bermain. Ada juga satu hiu yang dilepaskan pada tahun 2011. Dia tampak baik-baik saja di akuarium, tapi mati hanya seminggu setelah dibebaskan.
Kasus terbaru penampungan hiu putih besar di penangkaran terjadi di Okinawa Kuromi Aquarium, Jepang pada tahun 2016. Hewan itu berhenti makan dan berenang ke sisi akuarium. Cuma 3 hari setelah kedatangannya, hiu itu tenggelam ke dasar akuarium. Semua upaya untuk menghidupkannya kembali tidak berhasil. Hanya ada satu penyebab kematiannya, penangkaran. Jadi, apa yang membuat spesies ini tidak seperti kerabatnya sangat menderita kalau dikurung? Para ilmuwan masih belum tahu banyak tentang hiu putih besar, tapi mereka punya beberapa teori. 1. Depresi. Hiu putih besar hidup selama manusia hidup. Belum ada alasan yang jelas kenapa hiu yang sehat langsung mati setelah beberapa hari di penangkaran. Oleh karena itu, alasannya mungkin sepenuhnya bersifat psikologis. Percaya nggak percaya, depresi dan syok bisa bikin makhluk kuat ini sedih. 2. Kurangnya ruang. Ikan besar butuh banyak ruang, termasuk hiu. Ada alasan kenapa tubuh hiu berbentuk seperti torpedo. Dia bisa bergerak lebih cepat dalam jarak yang jauh tanpa kesulitan. Bahkan, hiu putih besar bisa melakukan perjalanan sejauh 11.000 km dari Australia ke Afrika hanya dalam 99 hari. Dan karena mereka bergerak dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam, artinya mereka melompat sejauh 7 meter dari air. Jelas, tidak ada akuarium di dunia yang bisa menyediakan kondisi seperti ini bagi makhluk ini. Jadi, hiu penangkaran sering berenang ke sisi akuarium mereka karena tidak bisa berperilaku seperti biasa. 3. Masalah pernapasan. Pernah dengar nggak kalau hiu harus terus bergerak agar tetap hidup? Meski tidak semua spesies hiu seperti ini, hiu putih besar jelas salah satunya. Spesies ini wajib bernapas dengan pernapasan ram. Artinya, dia cuma bisa bernapas dengan baik jika ada aliran air yang melewati insangnya dengan konstan. Di dalam akuarium, hiu putih besar tidak bisa bergerak bebas. Jadi, sistem pernapasan mereka bermasalah. Bukan cuma itu, hiu bisa mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Masalahnya, hiu ini meningkatkan energinya dengan berenang lebih cepat dan membuka mulutnya lebih lebar. Meski kedengaran kontraproduktif, begitulah cara kerja pernapasan ram. Itu sebabnya, hiu yang tidak punya cukup ruang untuk bermanuver bisa tersedak sampai mati karena kekurangan oksigen. 4. Kelaparan. Percaya nggak percaya, hiu putih besar agak pilih-pilih makanan. Karena harus memburu mangsanya dan memakannya hidup-hidup, mereka sering menolak makan di penangkaran. Pada dasarnya, mereka ogah disuapin manusia. Nah, kalau kelaparan, mereka mungkin setuju makan apapun yang ditawarkan oleh manusia penculik mereka. Tapi, mereka jadi depresi. Karena itu, mereka akhirnya kehilangan nafsu makan dan seluruh keinginan mereka untuk hidup. Mungkin mereka kangen sama keseruan berburu. 5. Salinitas air yang salah. Kamu mungkin nggak bisa ngebayangin betapa sulitnya meniru komposisi air laut yang unik. Mungkin itulah alasannya, menurut beberapa ahli, hiu merasa tidak betah saat ditampung di akuarium. Seperti yang bisa kamu lihat, menyekap makhluk yang luar biasa dan kuat ini bukanlah ide yang bagus. Bukan cuma bikin mereka mati, biaya akuariumnya juga sangat mahal dan ada dampak yang sangat negatif bagi lautan sendiri. Hiu putih besar sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi di lautan. Kehilangan satu hiu saja bisa membahayakan seluruh ekosistem. Sayangnya, ini menjadi masalah yang makin meningkat karena hiu putih besar adalah spesies yang terancam punah. Hanya ada sekitar 3.500 ekor yang tersisa di dunia. Penyebab kondisi yang tragis ini bermuara pada perburuan liar. Beberapa bagian tubuh putih besar sangat diminati di pasar gelap dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Sirip hiu misalnya, bisa menghabiskan banyak uang karena digunakan untuk membuat sup mewah di jamuan makan yang mahal di Asia. Permintaan itu menimbulkan fenomena penyiripan hiu, yaitu saat pemburu menangkap hiu, memotong sirip mereka, dan membuang mereka kembali ke laut lepas. Akibatnya, tiap tahunnya jutaan hiu yang terluka berakhir mati karena kehilangan darah atau diserang oleh pemangsa lain, cuma supaya orang-orang kaya bisa menikmati semangkuk sup.
Kulit mereka dipakai untuk membuat pakaian dan aksesori, dan minyak yang disebut squalene diekstraksi dari hati mereka untuk membuat produk kosmetik dan farmasi. Manusia harus membunuh 3.000 hiu untuk menghasilkan 1 ton zat ini. Jangan lupain gigi mereka. Turis suka membeli kalung yang terbuat dari gigi hiu. Praktik ini begitu tersebar luas, sehingga harga 1 gigi yang sangat besar bisa mencapai 15 juta, dan rahangnya bisa dijual seharga 500 juta. Membunuh makhluk ini ilegal, dan semua jenis hukum dan hukuman juga sudah diberlakukan. Tapi selama ini menjadi bisnis yang menguntungkan, pemburu takkan berhenti memburu makhluk yang luar biasa. Namun sayangnya, tidak banyak lagi di laut ini. Untuk menyelamatkan anggota terakhir spesies hiu putih besar, semua bergantung pada kita. Manusia harus mengubah sikap dan keinginan mereka atas produk yang terbuat dari hiu yang dibunuh. Jika tidak, akan datang waktunya ketika orang-orang berkata, "Ingat nggak pas dulu masih ada hiu putih besar?"